Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hijratun dengan NIM 230405501020 dari kelas B jurusan Pendidikan Khusus angkatan 2023, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum berdiferensiasi yang diampu oleh Ibu Nurwulandani SPD MPD dan Ibu Nur Aziza Rahmi SPD MPD. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum berdiferensiasi. Materi kurikulum berdiferensiasi ada beberapa. Yang pertama, konsep kurikulum berdiferensiasi. Yang kedua adalah analisis kebutuhan anak di sekolah. Dan yang ketiga, langkah-langkah pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Lalu yang keempat adalah model desain kurikulum berdiferensiasi. Selanjutnya, kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenal tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebelum pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan murid. Terus konsep kurikulum. Yang pertama, konsep kurikulum itu ada substansi sebagai rencana kegiatan belajar siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, sistem kurikulum sebagai suatu sistem yang terstruktur. Lalu yang ketiga ada bidang studi. Bidang studi di sini kurikulum sebagai suatu bidang studi khusus. Kemudian ada hambatan dalam implementasi dan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi keberhasilan dan kemajuan suatu program. Jadi suatu program dapat terhambat oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kemudian ada beberapa. Yang pertama itu gagap dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai merdeka belajar. Dan yang ketiga, kurangnya media pendukung dalam pembelajaran. Dan yang keempat, guru kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Kemudian prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Ya, di sini lingkungan belajarnya yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para siswa. Yang kedua, materi yang relevan dan siap menghadapi tantangan. Lalu prinsip yang ketiga ada asesmen yang berkelanjutan, evaluasi proses pengumpulan informasi dan penilaian. Jadi yang prinsip yang keempat juga ada pengajaran yang responsif. Metode pengajaran yang responsif ini bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas di kelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya ada karakteristik anak berbakat. Yang pertama ada kemampuan inteligensi umum yang sangat tinggi. Nah, lalu yang kedua ada bakat istimewa dalam bidang tertentu. Yang ketiga, kreativitas yang tinggi dalam berpikir. Yang keempat, mempunyai kemampuan memimpin yang menonjol. Yang kelima, memiliki prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, misalnya seperti seni musik, drama, tari, lukis, dan lain-lain. Kemudian ada langkah-langkah mengidentifikasi anak berbakat.
Langkah-langkah mengidentifikasi anak berbakat ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi prestasi siswa anak berbakat. Yang kedua, identifikasi respon terhadap anak berbakat. Yang ketiga, ada identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, yang keempat, ada identifikasi melalui tes IQ. Kemudian pentingnya pendidikan khusus serta peran sekolah untuk anak berbakat. Jadi yang pertama itu ada keberbakatan tumbuh dari proses interaktif antara lingkungan yang merangsang dan kemampuan pembawaan dari prosesnya. Yang kedua, pendidikan atau sekolah hendaknya dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua anak untuk mengembangkan potensinya atau bakat-bakatnya sepenuhnya. Lalu yang ketiga, jika anak berbakat dibatasi dan dihambat dalam perkembangannya, maka mereka tidak memungkinkan untuk maju lebih cepat dan memperoleh materi pengajaran sesuai dengan kemampuannya. Seiring mereka menjadi bosan, jengkel, atau acuh tak acuh. Cukup banyak anak putus sekolah sebetulnya termasuk anak berbakat. Kemudian komponen serta langkah-langkah pengembangan kurikulum. Komponen-komponen ada beberapa. Yang pertama, isi. Isi ini meliputi apa saja yang dipelajari oleh siswa. Dan yang kedua ada proses. Proses di sini yakni bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Yang ketiga ada produk. Produk di sini bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajarinya. Dan yang keempat ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam sebuah pembelajaran. Dan untuk langkah-langkah pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama, ada analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran. Yang kedua, pengembangan pembelajaran. Yang ketiga, ada evaluasi pembelajaran. Dan yang keempat, ada pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada model desain kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama adalah model jigsaw. Model jigsaw di sini adalah pembagian kelompok belajar kecil dengan anggota yang ahli dalam bagian materi tertentu, yang mempromosikan kerjasama dan tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, ada kompetensi berbasis. Di sini siswa bekerja mencapai potensi yang ditetapkan sesuai kemampuan, dengan guru memberikan bantuan atau tugas yang lebih kompleks. Yang ketiga ada flipped classroom. Flipped classroom di sini siswanya itu dapat mendapatkan akses dari materi pembelajaran dari rumah. Waktu di kelas digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan aplikasi praktis. Flipped classroom ini bisa dibilang belajar secara mandiri. Lalu yang keempat ada penugasan berbasis minat. Siswa memiliki keterbatasan memilih tugas atau proyek. Guru memberikan pilihan tugas yang berbeda dengan kriteria dan kesulitan yang berbeda. Selanjutnya yang kelima, rotasi stasiun. Di sini siswa membagi waktu mereka ke dalam stasiun-stasiun belajar yang berbeda. Setiap stasiun memiliki kegiatan atau tugas yang berbeda. Sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, guru dapat menyediakan stasiun-stasiun yang berbeda untuk mengakomodasikan tingkat kemampuan, gaya belajar atau minat siswa. Selanjutnya ada strategi implementasi kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, mencakup kesiapan belajar, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Guru berperan penting dalam menggali minat peserta didik. Dan yang kedua, diferensiasi proses. Di sini guru menganalisa pembelajaran yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok.
menyediakan pertanyaan pemandu, dan membuat agenda individual. Yang ketiga, diferensiasi produk. Wujud pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran bisa berbentuk tulisan, presentasi, video, lagu, dan sebagainya. Selanjutnya, ada evaluasi kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama, penilaian formatif. Dan yang kedua, ada penilaian sumatif. Yang ketiga, kolaborasi guru. Dan yang keempat, ada pelatihan profesional. Di sini, guru mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi melalui penilaian formatif dan sumatif, termasuk kuis, diskusi, kelas, proyek, presentasi, portofolio, dan refleksi diri. Di sini juga guru secara aktif terlibat dalam pengembangan profesional dengan mengikuti pelatihan dan seminar untuk meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yang terakhir ada tantangan dalam menerapkan kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Yang ketiga, beban administrasi guru yang tinggi. Yang keempat, evaluasi dan penilaian yang lebih kompleks. Dan yang kelima, resistensi dari siswa dan orang tua. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.